anak-anak hebat, kembali lagi dalam pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut mempelajari tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Sebelum kita lanjut, silahkan dipersiapkan catatan dan konsentrasi yang tinggi untuk memahami video kali ini ya. Nah, sebelumnya marilah memperhatikan gambar berikut ini. Kalau kita perhatikan, ketiga gambar ini memiliki perbedaan ya, meskipun sama-sama memiliki interaksi, tetapi memiliki perbedaan. Yang pertama adalah sebuah gambar di mana ada interaksi anak-anak yang didampingi dengan orang tuanya. Terus kemudian yang kedua ada gambar anak-anak berkumpul untuk menari. Terus yang ketiga ada gambar tentang kegiatan jual beli yang ada di pasar. Ada seorang penjual dan 2 orang pembeli. Nah, ini merupakan aktivitas makhluk sosial loh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengapa manusia itu disebut sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia sering disebut sebagai makhluk beraspek jamak atau multidimensi. Hal ini nampak pada sebutan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk ekonomi atau makhluk bermoral. Nah, 3 sebutan ini bisa disatukan menjadi manusia adalah makhluk sosial ekonomi yang bermoral. Maka, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda mampu menganalisis manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Nah, sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak makhluk sosial itu apa? Ya, betul sekali. Anak-anak, pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Maka, pada saat kamu membutuhkan pakaian, kamu pasti memerlukan bantuan orang lain untuk membuatkannya. Di pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, kamu pasti dibuatkan sarapan oleh ibu. Nah, ini merupakan bentuk interaksi, artinya kita saling membutuhkan orang lain. Nah, manusia sebagai makhluk sosial itu artinya adalah manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan selalu menjalin hubungan satu sama lain. Nah, yang kedua, manusia disebut sebagai makhluk ekonomi. Kenapa ya manusia disebut sebagai makhluk ekonomi? Karena manusia itu selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara rasional. Setiap kita pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan kita punya cara yang tersendiri untuk memenuhinya. Misalnya kalau kita ingin makan, kita membeli makanan. Kalau kita ingin menggunakan baju yang bagus, kita membeli baju tersebut. Terus yang ketiga, manusia sebagai makhluk bermoral. Artinya adalah manusia selalu berusaha bertindak sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang bersumber dari masyarakat, adat istiadat, agama, etika, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita pelajari satu persatu. Manusia sebagai makhluk sosial itu muncul karena manusia itu adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi yang tidak bisa hidup sendiri. Maka kita memiliki keinginan untuk selalu hidup bersama dengan orang lain dan kita selalu hidup berkelompok. Maka manusia itu disebut sebagai makhluk sosial atau homo socius. Yang kedua, manusia disebut sebagai makhluk ekonomi. Menurut Adam Smith, manusia itu adalah homo economicus. Artinya, manusia adalah makhluk ekonomi dan tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya. Serta, kita sebagai makhluk ekonomi, kita selalu berusaha untuk senantiasa memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang rasional. Misalnya, kita pergi berbelanja ke pasar, kita membeli makanan, kita pergi shopping. Nah, itu merupakan salah satu aktivitas ekonomi. Nah, kemudian manusia sebagai makhluk bermoral. Kita memiliki aturan. Maka, moral adalah aturan berperilaku tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di dalam lingkungan kita sehari-hari, pasti ada yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Nah, dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi, manusia juga hendaknya taat terhadap perilaku moral atau berperilaku baik agar tidak merugikan pihak lain. Manusia disebut makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral, yaitu bahwa
Dalam menjalin hubungan dengan orang lain maupun dalam upaya pembangunan kebutuhannya, manusia dituntut untuk melaksanakannya berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi kita harus menghormati orang lain, kita itu harus menghargai orang lain, tidak menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jadi kita itu harus menanamkan nilai-nilai moral di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana sih ciri-ciri makhluk ekonomi yang bermoral itu? Yang pertama, melakukan tindakan rasional. Yang kedua, fokus pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengabaikan norma, nilai, aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan tujuan. Karena setiap orang pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus yang keempat, kita sebagai makhluk sosial yang bermoral, makhluk ekonomi yang bermoral, sering sekali sulit merasa puas. Ketika kita sudah mendapatkan barang A dan kita memiliki kelebihan penghasilan atau pendapatan, kita cenderung untuk mendapatkan barang yang lebih baik atau yang lebih bagus lagi. Nah, maka kesimpulannya disebut sebagai makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain dan karena itu selalu berkeinginan berjalin hubungan dengan orang lain. Begitu juga makhluk ekonomi, karena manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang rasional. Sedangkan disebut makhluk bermoral, dalam arti manusia selalu berusaha bertindak sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang bersumber dari masyarakat, ada istiadat, agama, etika, dan sebagainya. Nah, anak-anak, semoga materi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral dapat dipahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi PS selanjutnya. Bye-bye.